Oke, jadi itulah dia langsung saja ya percobaan iPhone 17 Pro Max dengan cahaya serendah-rendahnya mungkin. Itu cuma pakai lighting berapa biji Nggak tahu. Dua satu tube, yang satu lagi yang dibawa kemana-mana, which is itu lampu kecil ya, softbox kecil, lampu kecil, dan sisanya adalah lighting seadanya yang ada di situ, which is itu sebenarnya tempat tidak terlalu terang dan gue syuting di jam 12 malam. iPhone jadi kalau dibilang buat low light lemah, ternyata tidak juga. Nah itulah gue makanya teman-teman sekalian, kalau gue nggunain gadget, gue nggak cuma nonton YouTube atau ngelihat spesifikasinya di sosial media atau di Google dan sebagainya. Gue adalah orang yang langsung ngetes. Kalau memang ngetes hasilnya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Gitu. Memang ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit bisa gue komen lah. Tapi yang jelas itu adalah hasil dari menggunakan iPhone 17 Pro Max dengan aplikasi Blackmagic Cam. Shooting di 4K 30 fps. Sebenarnya bisa aja gue syuting di 4K 60 fps, cuman gue tidak membawa SSD. Dan itu by the way nggak menggunakan SSD ya, benar-benar langsung dari memori iPhone-nya. Dan total kurang lebih di 350-an, 350 giga. 4K Apple ProRes emang file tinggi. Memang disarankan menggunakan SSD eksternal. Cuman ya saya mau sekalian ngetes device-nya tanpa menggunakan apapun. Tidak menggunakan mic eksternal, tidak menggunakan SSD eksternal. Lighting juga ya hanya yang seperti tadi gue bilang, itulah hasilnya. Menarik bukan? Nah, oke, tapi anyway teman-teman sekalian, di sini gue pengen melakukan user experience iPhone 17 Pro Max karena gue rasa kalau review sih udah banyak lah di Google atau di YouTube. Tapi di sini gue sebagai pengguna selama kurang lebih 3 bulan, 2 bulan 3 bulan maybe, pokoknya pas iPhone 17 Pro Max ini rilis lah di Indonesia. Dan di sini gue pengen ngebandingin kayak perbedaan dari iPhone 16 Pro, which is yang gue punya. Dan untuk teman-teman yang udah beli iPhone 16, iPhone 16 Pro atau iPhone 16 Pro Max, perlu nggak sih upgrade ke iPhone 17 Pro Max? Gue sebagai konten kreator dan yang dimana gue suka main game di mana-mana gitu kan, game AAA, game emulator, jawabannya iya. Sangat harus, wajib, kudu update ke iPhone 17 Pro Max. Memang di Indonesia nih agak sedikit ini ya. Di Indonesia memang untuk waktu launching iPhone 16 dan 17 emang agak sedikit mepet. Ya you know what happened lah, karena ada hubungannya dengan instansi dan sebagainya. Teman-teman juga udah tahu kasusnya seperti apa, makanya rilisnya telat. Gitu kan, dan memang mepet banget dengan 17. Dan bahkan kalau teman-teman sekarang yang nonton, bang mendingan gue jadi beli iPhone 16 second gitu kan, atau langsung 17? saran gue mending langsung 17. Beda banget pak. Nih, gue kasih tahu. Jadi iPhone 17 Pro Max teman-teman, gue kemarin cobain syuting di luar ya, ngetes HDR. Kira-kira hasilnya seperti ini. Dan di sini gue nyobain syuting di luar, ngetes HDR-nya indah banget. Walaupun sih memang sudah seindah ini di iPhone 16 Pro, no doubt. Dan gue juga udah ngetes foto-foto dengan lighting yang gue punya di studio. Dan yang gue nyalain adalah key light dan backlight dengan berwarna merah. Hasilnya adalah seperti ini pada saat Halloween kemarin. Sebenarnya kita jadi Lady D ya. Anaknya Lady D maksud gue. Cuman jadinya malah mirip kayak Jennifer. Tapi anyway, fotonya cakep banget. Hasilnya memuaskan. Itu untuk fotografi pakai iPhone 17 Pro Max. Menurut gue, untuk kameranya jauh lebih bagus iPhone 17 Pro Max sebenarnya. Karena megapikselnya juga sudah berbeda dibandingkan dengan iPhone 16 Pro. Kenapa beda? Perbedaannya terasa jelas, teman-teman. Apalagi ketika lu zoom. Karena di sini iPhone 17 Pro Max, kameranya tiga-tiganya sudah 48 megapiksel. Ya, beda dengan iPhone 16 Pro yang gue punya. Which is makanya lu zoom sampai kali 8. Itu bagusnya sama. Dan gue sudah buktikan sendiri pada saat IRL. Kemarin kebetulan gue sambil nonton ya di Motion Ime IRL sambil nonton Dewa 19 lagi konser, gue di belakang banget tuh, jauh dari panggung, gue sambil live, gue pencet tuh kali 8 dan komen-komennya sudah mewakilkan perasaan semua netizen. Ya, memang itu, gila kali 8 kualitasnya masih sama, gila sih, itu iPhone 17 Pro Max the best. Nih yang kedua. Tadi kan yang pertama kamera, yang kedua perbedaan adalah prosesornya. Teman-teman sekalian, prosesornya ini sudah menggunakan A19 Pro, A19 Pro. Yang dimana menurut testimoni reviewer, gadget reviewer gitu ya, atau bahkan teknisi-teknisi dari Apple, klaimnya sampai perbedaan sampai 40%. Dan betul, karena gue coba dua-duanya, dua gadget gue coba di rendering menggunakan satu CapCut. Yang kedua adalah Adobe Lightroom pada saat ekspor, itu adalah ngerender fotonya. Dan memang lebih cepat iPhone 17 Pro Max untuk rendering. Dan memang itu lagi-lagi ya dari prosesor. Dan prosesor juga mempengaruhi lama atau enggaknya dari baterai tersebut. Maksudnya gimana tuh bang? Contoh, ada Android 5000 dengan Apple misalnya 4000. Kok lebih tahan lama 4000 gitu kan dibanding 5000. Nah itu balik lagi ketergantungan dari prosesornya, softwarenya dan sebagainya. Itulah yang disebut efisiensi teman-teman sekalian. Jadi handphone itu berbeda-beda. Mau Android, mau Apple. Bahkan Android pun beda merek, beda efisiensi. Seperti itu. Jadi jangan cuma lihat dari hardware. Itu ada kesinambungan juga dengan software. iPhone 17 Pro Max
efisiensinya Pak, kesinambungan antara prosesor, kamera, software, itu mereka tuh semua nyatu ya, sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal tapi juga irit baterai. Itu sih yang gue suka dari Apple, dan settingannya tidak rumit, sehingga orang-orang tua kayak gue yang mungkin masih bisa dibilang kategori gaptek gitu ya, sangat-sangat puas dengan hasilnya. Makanya iPhone tuh untuk orang tua sebenarnya cocok lah, untuk orang tua yang gaptek apa segala macam, lo pakai Apple tuh easy to use, sangat-sangat easy to use. Dan tadi gue sempat ngomongin kamera dan baterai efisiensi. Untuk gue sendiri sudah membuktikan kemarin IRL di Motion IME 3 hari 9 jam tanpa ganti HP sedikit pun. Kalau teman-teman ngelihat kemarin pada saat live stream 9 jam disconnect, itu bukan ganti HP, melainkan ganti koneksi karena kuota gua habis kemarin. Seenggak disadarkan 9 jam sehari, Pak. Full HD 60 fps streaming non-stop 9 jam. Gua udah kurang bukti apa tuh. 9 jam IRL menggunakan device ini. Yang dimana device ini ya, dia menggunakan dari kamera, prosesor, dan juga internet. Internet untuk nge-transmit gambar ke OBS gue yang di komputer, dari OBS baru live stream. Which is sebenarnya powernya sama aja, karena nge-transmit data juga tinggi. Karena gue pakai di Full HD dengan bitrate di 7000-8000. Dan itu termasuk tinggi untuk Full HD. Dan selama 9 jam gue pakai untuk live streaming non-stop. Hanya ngecharge 1 kali di 6 jam. Ketika di 6 jam baru tuh keluar notif baterai saver. Nah, sehingga gue pakai ini doang. Ini adalah power bank gue yang isi cuma 5.000. Ngecharge juga kalau di iPhone nyolok nggak nyampe 100% actually. Di 70-80% power banknya udah keburu lowbat. Habis itu gue lanjut lagi. Dan itu teman-teman sebenarnya gue 9 jam itu juga bukan batas maksimal. Sebenarnya bisa juga sampai 12 jam atau segala macam. Cuman kemarin gue 9 jam karena udah capek. Sehari live stream 9 jam di Motion IME dan WCG kemarin ya kan. Dan baterainya masih ada. Sisa baterai itu masih ada. Itu sudah bukti bahwa nih iPhone nih gila lah. Dan satu lagi teman-teman. Ini satu lagi. Ini gue sangat rekomendasi untuk teman-teman konten kreator, entah itu lu TikToker, entah itu lu fotografer ya, fotografer di TikTok atau fotografer di Instagram, entah itu lu tukang IRL seperti gue, atau lu gaming, streaming untuk gaming juga, lu mesti ganti ke iPhone 17 Pro Max. Kenapa? Dingin, selesai. Teman-teman yang jadi saksi penonton gue deh. Pada saat gue pakai iPhone 16 Pro, tiba-tiba hilang. Terus habis itu gue ganti HP, gue tunjukin dari HP gue yang satunya lagi. Nih guys, maaf ya, overheat. Dia udah disediain bro, ini tuan Gema. Gitu ya kan, nggak ada yang keluar tapi ada yang ngasih parkir. Gila, cakep. Oke, aman nggak nih? Aman ya? Lo mau tahu nggak kenapa bubar? iPhone gue overheat. iPhone gue overheat. iPhone gue langsung gue deketin ke AC tuh biar cepet dingin. iPhone gue overheat. 17 Pro Max, boro-boro overheat, dingin anjir. Maksudnya ya, pas di outdoor pun angetnya bukan panas. Teman-teman tahu kan ketika device, handphone lo, apapun itu, entah itu iPhone sebelumnya atau Android gitu kan, ketika lo device panas, walaupun nggak sampai keluar tulisan overheat, lo tahu kan panas seperti apa gitu, anget yang mau ke panas. Kalau ini anget tok. Itu pun kemarin gue ngelakuin di luar, pada saat Motion IME, di luar angetnya cuma kayak, oh oke, biasa. Gila, nih device gila banget. Dan semalam gue pakai pada saat syuting dari jam dari jam 11 malam sampai jam 1:30 pagi, gue syuting yang tadi itu, yang video pertama yang ditunjukkan, tidak panas sama sekali. Gila, ini iPhone 17 Pro Max, gila sih. Kenapa bang, kok bisa nggak panas bang? Nah ternyata teman-teman, iPhone itu di bawahnya itu adalah vapor chamber. Di body bawahnya itu adalah vapor chamber, alias di pendinginnya lah, pendingin untuk device-nya. Supaya mendinginkan, yang tugasnya mendinginkan tuh vapor chamber itu. Dan ternyata selama ini yang kita ketawain modelnya yang mirip Xiaomi, ternyata semua device-nya ya di situ semua ya ternyata ya. Baik itu prosesor, selain baterai tentunya ya, prosesor, kamera dan sebagainya itu ada di bagian yang atas itu, yang dekat kamera. Yang selama ini diledek, wah Xiaomi di sini bisa ada LED-nya gitu kan, di sini. Ternyata itu Apple tuh naro perangkat kerasnya tuh di situ, hardware tuh di situ semua, kecuali baterai dan vapor chambernya yang di bawah. Makanya sehingga dia tidak panas. Gila sih, maksud gue, wow. Gue sih bahagia, jujur ya. Ini aja bukannya apa nih teman-teman, lagi-lagi Samsung aja. Ya ini S24 Ultra sih memang ya, mungkin bandinginnya nggak apple to apple, tapi kan ini gue user experience. Samsung S24 gue aja pada saat pakai IRL, ya kurang lebih di 4 jam ini udah panas. Udah panas. Lalu gue setiap gue nyuruh Zra, kalau misalnya IRL Samsung selalu dibuka casingnya. Setiap udah di 4 jam tuh selalu gue buka, biar nggak terlalu panas.
Selalu gue buka, mau casing apapun nih, kebetulan gue lagi pakai casing UAG. Tapi kalau misalnya gue lagi IRL, selalu gue suruh copot. Dan itu by the way gue pakai casing ya. Selama IRL gue juga pakai casingan dari iPhone-nya yang karet, yang kondom karet. Good, vapor chamber bagus banget. Dan untuk gaming, tadi yang gue bilang, gaming gue dicobain entah itu emulator, gaming AAA, baik AAA yang dijual di App Store maupun yang lewat Netflix, yaitu salah satunya adalah Red Dead Redemption 1. Gue cuma bilang RDR 1 anjrit, ini lebih bagus dari PS3 cuy. Karena dulu gue mainnya di PS3 dan Xbox 360 kan untuk RDR 1. Game yang dulu gue mainin di TV sekarang ada di tangan gue. Gokil sih. Dan gue bisa nyolok stick juga. Gue bisa nyolok, bisa pakai stick menggunakan Bluetooth. Gila, gokil. Itu juga kelebihannya ya. Bisa mainin game AAA. Loh Bang, tapi di Android kan ada. Iya, RDR 1 atau game-game yang dari Netflix kayak GTA San Andreas segala macam iya. Tapi kalau yang dijual di App Store-nya nggak ada. Contoh, RE3 Remake, Death Stranding kayak gitu-gitu kan di Android nggak ada. Itu cuma ada di App Store. Makanya itulah kelebihan dari Apple. Tapi Bang, main game kan udah bisa dari iPhone 15. Betul. Tapi pada saat Mas Indra iTech Live nunjukin ke gua untuk bisa main game Death Stranding segala macam, gue cuma mau bilang, Ini device panas gak sih? waktu itu kan pertama kali di 15 yang bisa mainin game AAA. 15, 16, gue juga cobain 16. Tapi problemanya sama, panas. Di iPhone 17 hilang semua problemanya. Ini bener-bener nih, one device to rule them all. Makanya gue bilang guys, lo tuh kalau Apple versus Android, lo jangan lihat sosial media lah. Karena sosial media tuh war-nya itu membanding-bandingkannya tuh jujur jelek banget. Karena gue sebagai pengguna dua-duanya, percayalah ini beda device. Lo kayak bandingin Mac Mini sama laptop gaming, yang gak ada hubungannya pak, hablumnya tuh jauh. Makanya teman-teman sekali lagi, mohon maaf untuk teman-teman yang bilang, mending Android, mending ini, mending itu. Bro, beda device. Ini bukan device yang untuk didebatkan seperti itu. Kecuali kalau lo mau debatin iPhone 17 Pro Max sama iPhone 16. Oke, ada plus minus. Tapi kalau misalnya untuk Android itu totally beda device. Gue aja pakai dua-duanya kok. Dan gue malah lebih sering pakai ini. Ini soalnya nih, lo pakai buat bikin video, pakai ini. Ya kan? Untuk IRL, pakai ini. Balesin WhatsApp juga bisa pakai ini. One device to rule them all. Seperti yang gue bilang pada saat gue review iPhone 16 Pro. Dan ini 17 Pro Max lebih gila lagi. Gue tunggu sih inovasi Apple berikutnya sih. Katanya dengar-dengar kan udah bocor, katanya ada fault. Pasti itu ntar juga ada trouble di awal-awal gitu kan. Ada kayak ada drama apa segala macam ya. Sama kayak Samsung kemarin kan bikin triple fold aja, banyak dramanya di awal. Huawei katanya lebih better daripada Samsung, apalah whatsoever gitu katanya. Gue juga belum megang langsung, tapi Huawei sih gue udah megang bagus banget. Nah, sekarang kekurangannya, hal-hal yang gue protes untuk iPhone. Yang pertama, iPhone 17 desainnya menurut gue oke. Cuman, mohon maaf nih, dari dulu iPhone itu selalu menjual barang-barang first party. First party itu apa Bang? Official. Jadi iPhone itu dia ngeluarin casingnya gitu kan. Dan juga ngeluarin kayak AirPods apa segala macam lah. Barang-barang first party mereka. Satu hal yang gue protes dari iPhone 17 Pro Max, casing karetnya. Casing karetnya bagus. Tahan banting segala macam bagus. Cuman itu putih-putih apa ya? Itu sih yang gue protes. Kalau teman-teman iPhone 17 Pro Max belinya yang silver, bagus. Tapi gue kan punya yang biru. Atau teman-teman mungkin punya yang oranye. Aneh gitu. Putih-putihnya nih agak sedikit what the fuck. Gue kira kayak pada saat gue beli gitu kan. Gue lihat, ini putih-putih mungkin stiker bisa dicabut. Ternyata kok nggak bisa dicabut? Ternyata itu adalah bagian dari bodinya, menarik. Itu aja sih. Tapi memang ternyata didesain untuk supaya ditutup dompetnya. Sekarang iPhone juga menjual first party dompetnya. Dompetnya ini bermanfaat, bagus. Karena ketika lo hilang atau copot atau jatuh, lo bisa dikonek ke aplikasi atau software yang namanya Find My. Jadi dia sudah terdaftar di Find My ketika lo kehilangan dompetnya atau apa segala macam bisa di Find My. Bisa terlihat kayak ini terakhir jatuhnya di mana. Bagus, itu ya bagus. Dan nutupin di belakang gitu kan, plek. Cuman jadinya karena putih-putih tadi kok agak aneh ya. Agak aneh. Itu aja sih yang gue protes dari iPhone gitu kan. Dan by the way juga emang semenjak iPhone 16 jadi sudah Type-C ya. Jadi nggak ribet. Jadi teman-teman yang punya kepala Baseus charging udah bisa. Udah. Selebihnya itu aja sih kayaknya. Yang protes iPhone gue kayak lebih kayak what the hell is this gitu ya kan. Tapi selebihnya udah oke. This device is actually really useful for me as a content creator as well and as a photographer as well. Thank you iPhone ya. Sangat-sangat berguna. Kita lihat nanti Apple berikutnya inovasi apa, tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup. Dulu gue kira iPhone 16 itu udah lebih dari cukup. Walaupun dulu iPhone 16 gue kayak ya sayang banget ya masih suka panas dan sebagainya, kekurangannya di situ. Di sini sih ditambal semua kesalahan dan kekurangan di iPhone 16. 17 sangat worth it untuk update. Itu aja. Dan memang cuman protesnya kita rilisnya terlalu cepat. Tapi itu nggak terjadi di luar sana, cuma terjadi di Indonesia. Itu aja sih memang kampretnya. Gue ngerti banget kayak perasaan. Ya elah, gue baru beli iPhone 16, 17 udah keluar. Memang itu di Indonesia. Itu dia kayaknya kurang lebih untuk review iPhone. Kalau misalnya ada salah-salah atau kekurangan, mohon maaf, CMII.
Tolong dibetulkan aja, correct me if I'm wrong. Tapi inilah selama 3 bulan user experience gue pakai iPhone 17 Pro Max. Oke, itu dia teman-teman. Ya, sampai jumpa nanti di live stream dan video berikutnya. Mungkin nanti kalau ada pembahasan-pembahasan tambahan untuk iPhone 17 akan gue buat di part 2 atau gue bahas sambil live stream. Itu dia. Thank you guys. Uncle Gemah signing out.